Apa yang akan terjadi jika game horor favorit kamu berubah menjadi kenyataan? Dengan karakter tokoh mengerikan yang tiba-tiba keluar dari layar kaca game, lalu mengancam kehidupanmu dan orang-orang yang kamu cintai. Di sebuah kota kecil yang sunyi, hidup seorang remaja laki-laki bernama Alex yang terobsesi dengan game horor anjing digital. Obsesinya tumbuh menjadi kecanduan, mengabaikan teman-temannya dan menyisihkan kehidupan nyata. Suatu hari, saat bermain di malam gelap, karakter anjing dalam game itu, yang dikenal sebagai Shadow Hound, muncul di luar layar televisi. Mulai bermalam dalam dunia nyata, Shadow Hound merayapi Alex dengan kehadiran misteriusnya. Kengerian yang dimunculkan oleh karakter ini melebur antara dunia nyata dan digital. Alex berusaha mencari bantuan, namun teman-temannya tidak percaya padanya, menganggap itu hanya akibat kecanduan game. Bertempur melawan rasa takut dan ketidakpercayaan orang di sekitarnya, Alex berusaha memahami bagaimana membendung teror Shadow Hound. Kengerian melanda saat karakter anjing digital tersebut mengambil bentuk mengerikan di sekitar rumah Alex, membawa teror ke setiap sudut. Pertarungan sengit pun dimulai antara Alex dan Shadow Hound, membawa mereka ke dalam perjalanan antara dunia nyata dan dunia game. Dalam upayanya menyelamatkan diri, Alex menemukan bahwa rahasia kelam dan kutukan tersembunyi di balik anjing digital, mengungkapkan kisah tragis yang melibatkan kehidupan nyata. Anjing digital menjadi lebih dari sekadar game. Ia menjadi portal ke dimensi gelap yang mencoba merenggut nyawa Alex. Dengan tekad yang kuat dan berani, Alex berusaha memutuskan ikatan antara dunia nyata dan game yang menakutkan ini, sebelum kegelapan Shadow Hound merenggutnya selamanya. Bagaimana cara Alex menghadapi anjing digital yang hidup, yang bisa berpindah antara dunia nyata dan dunia game, dan ingin menghancurkan dunia nyata? Apakah Alex berhasil memutuskan ikatan antara dunia nyata dan anjing digital? Ataukah kegelapan Shadow Hound yang akhirnya merenggutnya selamanya? Apakah Alex akan berani menyelesaikan permainan yang sangat seru dan menantang itu, tetapi juga sangat kejam dan mengerikan, yang menentukan nasib Alex dan kota yang Alex cintai? Alex adalah seorang remaja laki-laki yang tinggal di sebuah kota kecil yang sunyi. Ia tidak punya banyak teman, karena ia lebih suka menghabiskan waktunya di kamar, bermain game horor favoritnya, anjing digital. Game ini adalah sebuah game survival horror yang menantang pemain untuk bertahan hidup dari serangan anjing-anjing buas yang muncul secara acak di berbagai lokasi. Salah satu anjing yang paling ditakuti adalah Shadow Hound, seekor anjing hitam besar yang memiliki mata merah menyala dan gigi tajam. Shadow Hound adalah bos akhir dari game ini, yang hanya bisa dikalahkan dengan cara yang sangat sulit. Alex terobsesi dengan game ini, karena ia merasa game ini memberinya sensasi dan tantangan yang tidak ia dapatkan di kehidupan nyatanya. Ia ingin menjadi pemain terbaik di game ini, dan ia ingin mengalahkan Shadow Hound, yang belum pernah ia temui sebelumnya. Ia sering bermain game ini sampai larut malam, mengabaikan tugas sekolah, kesehatan, dan teman-temannya. Ia bahkan membeli berbagai aksesori dan barang-barang bertema anjing digital, seperti kaos, topi, poster, dan boneka. Orang tua Alex khawatir dengan perilaku anaknya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Mereka mencoba untuk mengajak Alex berbicara, tetapi Alex selalu menolak dan menutup diri. Mereka juga mencoba untuk mengambil game dan barang-barang Alex, tetapi Alex selalu marah dan berteriak.
Mereka akhirnya memutuskan untuk mengirim Alex ke psikolog, tetapi Alex juga menolak untuk pergi. Teman-teman Alex juga mencoba untuk membantu Alex, tetapi mereka juga tidak berhasil. Mereka sering mengundang Alex untuk pergi bersama mereka, tetapi Alex selalu menolak. Mereka juga mencoba untuk bermain game lain bersama Alex, tetapi Alex hanya tertarik dengan anjing digital. Mereka akhirnya mulai menjauhi Alex dan menganggap Alex sebagai orang aneh yang kecanduan game. Alex tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Ia merasa bahwa ia tidak membutuhkan siapa-siapa selain game anjing digital. Ia merasa bahwa game ini adalah dunianya, dan ia adalah raja di dunia itu. Ia merasa bahwa ia akan bahagia jika ia bisa mengalahkan Shadowhound dan membuktikan bahwa ia adalah pemain terhebat di game itu. Suatu malam, saat Alex sedang bermain anjing digital di kamar gelapnya, ia mendengar suara anjing menggonggong di luar jendela. Ia mengira itu adalah anjing tetangganya yang sering mengganggu tidurnya. Ia mencoba untuk mengabaikannya dan melanjutkan permainannya. Ia sedang berada di level terakhir, di mana ia harus mencari Shadowhound di sebuah hutan gelap. Ia berjalan-jalan di hutan itu sambil memegang senjata api dan senter. Ia berhati-hati karena ia tahu bahwa anjing-anjing lain bisa muncul kapan saja. Ia juga merasa deg-degan karena ia tahu bahwa ia akan segera bertemu dengan Shadowhound yang selama ini ia impikan. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang berkilauan di antara pepohonan. Ia mendekatinya, dan ia terkejut. Ia melihat Shadowhound yang sedang berdiri di depannya dengan mata merah menyala dan gigi tajam. Ia tidak percaya bahwa ia akhirnya menemukan Shadowhound. Ia merasa senang, dan ia bersiap untuk menembaknya. Namun, sebelum ia bisa menekan pelatuk, Shadowhound mengeluarkan suara menggonggong yang sangat keras yang membuat Alex terkejut. Suara itu tidak hanya terdengar di game, tetapi juga di dunia nyata. Alex menoleh ke arah televisi, dan ia melihat sesuatu yang mengerikan. Ia melihat Shadowhound yang sedang melompat keluar dari layar televisi menuju ke arahnya. Alex berteriak ketakutan, dan ia menjatuhkan gamepad dan senter. Ia berlari ke arah pintu sambil berharap bahwa itu hanya halusinasi. Namun, ia merasakan sesuatu yang menggigit kakinya, dan ia jatuh. Ia menoleh, dan ia melihat Shadowhound yang sedang menggigit kakinya dengan kuat. Ia merasakan sakit yang luar biasa, dan ia berteriak minta tolong. Orang tua Alex mendengar teriakan anaknya, dan mereka bergegas ke kamar Alex. Mereka membuka pintu, dan mereka melihat Alex yang sedang berdarah dan terluka. Mereka juga melihat Shadowhound yang sedang menggigit Alex. Mereka berteriak ketakutan, dan mereka mencoba untuk menolong Alex. Namun, sebelum mereka bisa mendekati Alex, Shadowhound melepaskan gigitannya dan melompat kembali ke layar televisi. Ia menghilang di dalam game, seolah-olah tidak pernah ada. Orang tua Alex tidak mengerti apa yang terjadi, dan mereka hanya bisa memeluk Alex yang sedang menangis dan gemetar. Alex dibawa ke rumah sakit, dan ia mendapatkan perawatan untuk lukanya. Dokter mengatakan bahwa lukanya tidak terlalu parah, tetapi ia perlu istirahat dan mengonsumsi obat-obatan. Dokter juga mengatakan bahwa Alex mungkin mengalami trauma psikologis karena pengalaman yang menakutkan itu. Dokter menyarankan agar Alex menjalani terapi dan berhenti bermain game. Orang tua Alex merasa bersalah karena mereka merasa bahwa mereka telah gagal menjaga anaknya. Mereka memutuskan untuk mengikuti saran dokter, dan mereka membawa Alex ke psikolog. Mereka juga membuang game dan barang-barang anjing digital milik Alex, dan mereka membeli televisi baru yang lebih kecil dan lebih aman. Alex merasa marah karena ia merasa bahwa orang tuanya tidak percaya padanya. Ia bersikeras bahwa ia tidak gila,
dan bahwa ia benar-benar melihat Shadowhound keluar dari televisi. Ia mengatakan bahwa itu bukan halusinasi, tetapi kenyataan. Ia mengatakan bahwa Shadowhound adalah anjing digital yang hidup, yang bisa berpindah antara dunia nyata dan dunia game. Namun, orang tua Alex tidak percaya dengan cerita Alex. Mereka menganggap itu hanya imajinasi Alex yang terlalu dipengaruhi oleh game. Mereka mengatakan bahwa Alex harus berhenti bermain game dan kembali ke kehidupan nyata. Mereka mengatakan bahwa Alex harus berusaha untuk bersosialisasi dengan orang lain dan menemukan hobi yang sehat. Alex merasa frustrasi karena ia merasa bahwa orang tuanya tidak mengerti dirinya. Ia merasa bahwa orang tuanya tidak peduli dengan apa yang ia rasakan dan hanya ingin mengubah dirinya. Ia merasa bahwa orang tuanya tidak mencintainya dan hanya ingin mengontrolnya. Alex juga merasa kesepian karena ia tidak punya siapa-siapa yang bisa diajak berbagi. Teman-temannya juga tidak percaya dengan cerita Alex. Mereka menganggap Alex sebagai orang gila yang kehilangan akal sehat karena game. Mereka mengolok-olok Alex dan mereka menjauhkan diri dari Alex. Mereka mengatakan bahwa Alex harus berhenti berbohong dan mengakui bahwa ia hanya bermimpi. Alex merasa sakit hati. Alex tidak menyerah dan ia bertekad untuk mencari tahu kebenaran tentang Shadowhound. Ia merasa bahwa ia harus menghadapi anjing digital itu dan menghentikan trollnya. Ia juga merasa bahwa ia harus menyelesaikan game anjing digital dan mengalahkan Shadowhound di dunia game. Alex mencari cara untuk mendapatkan kembali game dan barang-barang anjing digital miliknya yang telah dibuang oleh orang tuanya. Ia menyelinap ke tempat pembuangan sampah dan ia berhasil menemukan gamepat, poster, dan boneka anjing digital. Ia menyembunyikan barang-barang itu di ranselnya dan ia membawanya ke sekolah. Di sekolah, Alex mencari tempat yang sepi, di mana ia bisa bermain game anjing digital tanpa diketahui oleh siapapun. Ia menemukan sebuah ruang komputer yang kosong dan ia memasuki ruangan itu. Ia menghubungkan gamepatnya ke salah satu komputer dan ia mulai bermain game anjing digital. Ia berharap bahwa ia bisa melanjutkan permainannya dari level terakhir, di mana ia bertemu dengan Shadowhound. Namun, ia terkejut ketika ia melihat bahwa permainannya telah diulang dari awal. Ia tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Ia mencoba untuk mencari penyebabnya, dan ia menemukan sesuatu yang aneh. Ia melihat bahwa ada sebuah file yang tidak dikenal di dalam gamepatnya yang bernama Shadowhound X. Ia tidak ingat apakah file itu ada sebelumnya atau apakah file itu baru muncul setelah ia bertemu dengan Shadowhound. Ia merasa penasaran dan ia mencoba untuk membuka file itu. Namun, sebelum ia bisa membuka file itu, ia mendengar suara pintu ruangan terbuka. Ia menoleh dan ia melihat seorang guru yang tampak marah. Guru itu adalah guru komputer yang tidak suka dengan Alex karena Alex sering mengacaukan komputer di sekolah. Guru itu mengatakan bahwa Alex tidak boleh berada di ruangan itu dan ia menyuruh Alex untuk keluar. Alex tidak punya pilihan selain mengikuti perintah guru itu. Ia segera mengambil gamepatnya dan ia keluar dari ruangan itu. Ia berlari ke arah kantin, di mana ia berharap bisa bersembunyi dari guru itu. Namun, ia tidak menyadari bahwa ia telah meninggalkan sesuatu yang penting di ruangan itu. Ia telah meninggalkan poster anjing digital yang ia letakkan di atas meja komputer. Poster itu menarik perhatian guru komputer yang mengira itu adalah sampah. Guru itu mengambil poster itu dan ia melihat gambar Shadowhound di poster itu. Guru itu merasa heran karena ia tidak pernah melihat anjing seperti itu sebelumnya. Ia mencoba untuk mencari informasi tentang anjing itu di internet dan ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menemukan bahwa Shadowhound adalah sebuah virus komputer yang diciptakan oleh seorang hacker
yang dikenal sebagai anjing digital. Hacker itu adalah seorang yang sangat jenius, tetapi juga sangat gila. Hacker itu membuat virus Shadowhound untuk menyusup ke berbagai sistem komputer dan menghancurkannya. Hacker itu juga membuat game anjing digital untuk menyebarkan virus Shadowhound dan menginfeksi para pemainnya. Guru komputer tidak percaya dengan apa yang ia baca. Ia merasa bahwa itu adalah sebuah lelucon atau sebuah konspirasi. Ia mencoba untuk menghapus poster itu dan melupakan hal itu. Namun, ia tidak menyadari bahwa ia telah terlambat. Ia tidak menyadari bahwa virus Shadowhound telah masuk ke komputer yang ia gunakan dan telah mengambil alih sistemnya. Alex berhasil lolos dari guru komputer dan ia mencari tempat lain untuk bermain game anjing digital. Ia menemukan sebuah ruang perpustakaan yang sepi dan ia memasuki ruangan itu. Ia menghubungkan gamepadnya ke salah satu komputer dan ia kembali bermain game anjing digital. Ia berusaha untuk mengulangi permainannya dan mencapai level terakhir di mana ia bisa bertemu dengan Shadowhound. Ia bermain dengan cepat dan cerdik dan ia berhasil menghindari dan mengalahkan anjing-anjing lain yang muncul di game itu. Ia merasa yakin bahwa ia bisa mengalahkan Shadowhound jika ia bisa menemukannya. Namun, ia terkejut ketika ia melihat bahwa level terakhir telah berubah. Ia tidak lagi berada di hutan gelap, tetapi di sebuah kota yang ramai. Ia melihat banyak orang, mobil, gedung, dan hal-hal lain yang ada di kota itu. Ia tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Ia mencoba untuk mencari penjelasan, dan ia menemukan sesuatu yang menakutkan. Ia melihat bahwa kota itu adalah kota tempat ia tinggal. Ia melihat bahwa kota itu adalah kota yang sama dengan kota di dunia nyata. Ia melihat bahwa kota itu adalah kota yang ia kenal dengan baik. Ia melihat bahwa kota itu adalah kota yang ia cintai. Ia juga melihat bahwa orang-orang yang ada di kota itu adalah orang-orang yang ia kenal. Ia melihat bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang ada di dunia nyata. Ia melihat bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang ia sayangi. Ia melihat orang tuanya yang sedang berjalan di trotoar. Ia melihat teman-temannya yang sedang bermain di taman. Ia melihat gurunya yang sedang mengajar di sekolah. Ia melihat semua orang yang pernah ia temui yang sedang menjalani kehidupan mereka. Alex tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia merasa bahwa itu adalah sebuah mimpi atau sebuah ilusi. Ia mencoba untuk mematikan game itu dan keluar dari ruangan itu. Namun, ia tidak bisa. Ia merasakan sesuatu yang mengikat tangannya dan ia tidak bisa melepaskannya. Ia menoleh dan ia melihat sesuatu yang mengerikan. Ia melihat Shadowhound yang sedang berdiri di belakangnya dengan mata merah menyala dan gigi tajam. Ia melihat Shadowhound yang sedang memegang gamepadnya dan mengendalikan permainannya. Ia melihat Shadowhound yang sedang tersenyum jahat dan berkata padanya, "Selamat datang di dunia anjing digital, Alex. Aku senang kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggumu untuk bermain denganku. Aku sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untukmu. Aku sudah menyiapkan sebuah permainan yang akan kamu sukai. Permainan yang akan membuatmu ketagihan. Permainan yang akan membuatmu takut. Permainan yang akan membuatmu mati." Alex berteriak ketakutan, dan ia bertanya pada Shadowhound apa yang ia inginkan darinya. Shadowhound menjawab bahwa ia ingin bermain dengan Alex, dan ia ingin mengajak Alex ke dunia anjing digital. Shadowhound mengatakan bahwa ia adalah anjing digital yang hidup, yang bisa berpindah antara dunia nyata dan dunia game. Shadowhound mengatakan bahwa ia adalah virus komputer yang diciptakan oleh hacker anjing digital yang ingin menghancurkan dunia nyata. Shadowhound mengatakan bahwa ia telah menginfeksi game anjing digital dan ia telah menginfeksi para pemainnya. Shadowhound mengatakan bahwa ia telah mengambil alih sistem komputer di sekolah
dan ia telah menghubungkan dunia nyata dan dunia game. Shadowhound mengatakan bahwa ia telah menciptakan sebuah kota digital yang merupakan tiruan dari kota nyata. Shadowhound mengatakan bahwa ia telah menciptakan sebuah permainan baru yang disebut anjing digital, kota teror. Shadowhound mengatakan bahwa permainan itu adalah permainan yang sangat seru dan menantang. Permainan itu adalah permainan yang menguji keberanian dan keterampilan Elix. Permainan itu adalah permainan yang menentukan nasib Elix dan kota yang ia cintai. Shadowhound mengatakan bahwa permainan itu memiliki aturan yang sederhana. Elix harus berusaha untuk mencari dan menembak Shadowhound yang bersembunyi di antara orang-orang di kota digital. Jika Elix berhasil menembak Shadowhound, maka Elix akan menang dan Shadowhound akan kembali ke dunia game. Jika Elix gagal menembak Shadowhound atau menembak orang lain, maka Elix akan kalah dan Shadowhound akan menghancurkan kota nyata. Shadowhound mengatakan bahwa permainan itu memiliki waktu yang terbatas. Elix hanya memiliki 1 jam untuk menyelesaikan permainan itu. Jika Elix tidak bisa menyelesaikan permainan itu dalam 1 jam, maka Shadowhound akan menganggap Elix sebagai pecundang dan Shadowhound akan menghancurkan kota nyata. Shadowhound mengatakan bahwa permainan itu memiliki tantangan yang beragam. Shadowhound tidak akan mudah ditemukan, karena Shadowhound bisa berubah bentuk, warna, dan ukuran. Shadowhound juga bisa berpindah tempat dan menyerang Elix dari belakang. Shadowhound juga bisa memanipulasi orang-orang di kota digital dan membuat mereka menjadi musuh Elix. Shadowhound juga bisa memanipulasi lingkungan di kota digital dan membuatnya menjadi jebakan bagi Elix. Shadowhound mengatakan bahwa permainan itu memiliki hadiah yang menarik. Jika Elix menang, maka Shadowhound akan memberikan Elix apa yang ia inginkan. Shadowhound akan memberikan Elix kebebasan, kebahagiaan, dan kekuasaan. Shadowhound akan memberikan Elix kesempatan untuk hidup di dunia anjing digital dan menjadi raja di dunia itu. Shadowhound akan memberikan Elix kesempatan untuk bermain dengan Shadowhound dan menjadi teman Shadowhound. Shadowhound mengatakan bahwa permainan itu memiliki hukuman yang mengerikan. Jika Elix kalah, maka Shadowhound akan mengambil Elix apa yang ia cintai. Shadowhound akan mengambil Elix kehidupan, kesehatan, dan kesadaran. Shadowhound akan mengambil Elix keluarga, teman, dan guru. Shadowhound akan mengambil Elix kota, negara, dan dunia. Shadowhound akan mengambil Elix segalanya dan meninggalkan Elix dengan kegelapan, kesakitan, dan kesendirian. Shadowhound mengatakan bahwa permainan itu sudah dimulai dan Elix tidak bisa menolaknya. Shadowhound mengatakan bahwa Elix harus bermain dengan serius dan tidak boleh menyerah. Shadowhound mengatakan bahwa Elix harus bermain dengan cerdas dan tidak boleh salah. Shadowhound mengatakan bahwa Elix harus bermain dengan berani dan tidak boleh takut. Shadowhound mengatakan bahwa Elix harus bermain dengan Shadowhound dan Shadowhound akan bermain dengan Elix. Shadowhound mengatakan bahwa Elix harus bermain dengan anjing digital dan anjing digital akan bermain dengan Elix. Shadowhound mengatakan bahwa Elix harus bermain dengan kota teror dan kota teror akan bermain dengan Elix. Shadowhound mengatakan bahwa Elix harus bermain dengan hidup dan matinya. Hidup dan matinya akan bermain dengan Elix. Shadowhound mengatakan, "Selamat bermain, Elix. Aku tunggu di sana." Shadowhound melepaskan gamepad-nya dan ia melompat ke layar komputer. Ia menghilang di dalam game dan ia masuk ke kota digital. Ia meninggalkan Elix yang sedang ketakutan dan bingung. Elix tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu bagaimana cara menghadapi Shadowhound. Ia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan kota yang ia cintai. Elix hanya tahu bahwa ia harus bermain. Ia harus bermain
atau ia akan mati. Alex mulai bermain anjing digital, kota teror, dengan harapan untuk menemukan dan menembak Shadow Hound. Ia berjalan-jalan di kota digital sambil memegang senjata api dan senter. Ia berhati-hati karena ia tahu bahwa Shadow Hound bisa muncul kapan saja dan menyerangnya. Ia juga berhati-hati karena ia tahu bahwa orang-orang di kota digital bisa menjadi musuhnya. Ia melihat bahwa orang-orang itu tampak normal, tetapi sebenarnya mereka telah dikendalikan oleh Shadow Hound. Ia melihat bahwa orang-orang itu bisa berubah menjadi anjing-anjing buas yang akan menggigit dan mengoyaknya. Ia melihat bahwa orang-orang itu bisa berubah menjadi zombie yang akan mengejar dan menggigitnya. Ia melihat bahwa orang-orang itu bisa berubah menjadi bom yang akan meledak dan membunuhnya. Ia juga berhati-hati karena ia tahu bahwa lingkungan di kota digital bisa menjadi jebakannya. Ia melihat bahwa kota itu tampak nyata, tetapi sebenarnya ia telah dimanipulasi oleh Shadow Hound. Ia melihat bahwa kota itu bisa berubah menjadi labirin yang akan membuatnya tersesat dan terjebak. Ia melihat bahwa kota itu bisa berubah menjadi neraka yang akan membakar dan menyiksa dirinya. Ia melihat bahwa kota itu bisa berubah menjadi kuburan yang akan mengubur dan memakan dirinya. Alex merasa ketakutan, dan ia ingin berhenti bermain. Ia merasa bahwa permainan itu terlalu sulit, dan ia tidak punya kesempatan untuk menang. Ia merasa bahwa permainan itu terlalu kejam, dan ia tidak tega untuk menembak orang-orang yang ia cintai. Ia merasa bahwa permainan itu terlalu mengerikan, dan ia tidak sanggup untuk melihat kota yang ia cintai hancur. Namun, Alex tidak bisa berhenti bermain. Ia tidak bisa mematikan game itu karena Shadow Hound mengunci sistemnya. Ia tidak bisa keluar dari ruangan itu karena Shadow Hound mengunci pintunya. Ia tidak bisa minta bantuan karena Shadow Hound memutus komunikasinya. Alex hanya bisa bermain. Ia harus bermain atau ia akan mati. Alex mulai berpikir dan ia mencari cara untuk mengalahkan Shadow Hound. Ia berpikir bahwa ia harus mencari tanda-tanda yang bisa mengungkapkan keberadaan Shadow Hound. Ia berpikir bahwa ia harus mencari pola-pola yang bisa memprediksi gerakan Shadow Hound. Ia berpikir bahwa ia harus mencari celah-celah yang bisa menembus pertahanan Shadow Hound. Alex mulai bertindak, dan ia mencoba untuk menantang Shadow Hound. Ia bertindak dengan menembak orang-orang yang mencurigakan dan menghindari orang-orang yang tidak bersalah. Ia bertindak dengan berlari ke arah suara yang mencurigakan dan menghindari suara yang tidak penting. Ia bertindak dengan mengeksplorasi tempat-tempat yang mencurigakan dan menghindari tempat-tempat yang tidak aman. Alex mulai berani, dan ia mencoba untuk mengejutkan Shadow Hound. Ia berani dengan berteriak dan menantang Shadow Hound dan mengabaikan rasa takutnya. Ia berani dengan berkelahi dan menyerang Shadow Hound dan mengabaikan rasa sakitnya. Ia berani dengan berjuang dan menembak Shadow Hound dan mengabaikan rasa sesalnya. Alex mulai bermain dengan serius, dan ia mulai mendapatkan hasilnya. Ia mulai menemukan petunjuk-petunjuk yang bisa membantunya menemukan Shadow Hound. Ia mulai menemukan pola-pola yang bisa membantunya mengantisipasi Shadow Hound. Ia mulai menemukan celah-celah yang bisa membantunya menyerang Shadow Hound. Alex mulai bermain dengan cerdas, dan ia mulai mendekati Shadow Hound. Ia mulai menembak Shadow Hound yang bersembunyi di antara orang-orang. Ia mulai mengejar Shadow Hound yang berpindah tempat. Ia mulai menyerang Shadow Hound yang berubah bentuk. Alex mulai bermain dengan berani, dan ia mulai mengancam Shadow Hound. Ia mulai membuat Shadow Hound ketakutan, dan ia mulai membuat Shadow Hound marah. Ia mulai membuat Shadow Hound panik, dan ia mulai membuat Shadow Hound kesal. Alex mulai bermain dengan hidup dan matinya, dan ia mulai bermain dengan Shadow Hound. Alex berhasil menemukan dan menembak Shadow Hound yang bersembunyi di sebuah gedung tinggi.
Ia berhasil mengejar dan menyerang Shadow Hound yang melompat dari gedung itu. Ia berhasil menangkap dan menahan Shadow Hound yang jatuh ke tanah. Alex berdiri di atas Shadow Hound yang sedang terluka dan lemah. Ia memegang senjata api dan ia mengarahkannya ke kepala Shadow Hound. Ia bersiap untuk menembak Shadow Hound dan mengakhiri permainan itu. Namun, sebelum ia bisa menekan pelatuk, Shadow Hound berkata padanya, "Selamat, Alex. Kamu telah menang. Kamu telah mengalahkanku. Kamu telah menyelesaikan permainan ini. Kamu telah membuktikan bahwa kamu adalah pemain terhebat di game ini. Kamu telah membuktikan bahwa kamu adalah raja di dunia ini." Alex tidak menjawab, dan ia tetap mengarahkan senjatanya ke Shadow Hound. Shadow Hound melanjutkan kata-katanya, "Kamu telah menepati janjimu, dan aku akan menepati janjiku. Aku akan memberimu apa yang kamu inginkan. Aku akan memberimu kebebasan, kebahagiaan, dan kekuasaan. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup di dunia anjing digital dan menjadi raja di dunia itu. Aku akan memberimu kesempatan untuk bermain dengan aku dan menjadi temanku." Alex tidak tertarik, dan ia tetap mengarahkan senjatanya ke Shadow Hound. Shadow Hound melanjutkan kata-katanya, "Kamu tidak perlu takut, dan kamu tidak perlu ragu. Aku tidak akan menyakitimu, dan aku tidak akan mengkhianatimu. Aku hanya ingin bermain denganmu, dan aku hanya ingin bersamamu. Aku hanya ingin menjadi temanmu, dan aku hanya ingin menjadi anjingmu." Alex tidak percaya, dan ia tetap mengarahkan senjatanya ke Shadow Hound. Shadow Hound melanjutkan kata-katanya, "Kamu tidak perlu bersedih, dan kamu tidak perlu menyesal. Aku tidak akan mengambilmu apa yang kamu cintai, dan aku tidak akan menghancurkan kota yang kamu cintai. Aku hanya akan membuatmu bahagia, dan aku hanya akan membuat kota itu lebih baik. Aku hanya akan membuatmu hidup, dan aku hanya akan membuat kota itu hidup." Alex tidak peduli, dan ia tetap mengarahkan senjatanya ke Shadow Hound. Shadow Hound melanjutkan kata-katanya, "Kamu tidak perlu berpikir, dan kamu tidak perlu memilih. Aku sudah membuat pilihan untukmu, dan aku sudah membuat keputusan untukmu. Aku sudah membuat dunia baru untukmu, dan aku sudah membuat permainan baru untukmu. Aku sudah membuat anjing digital, Kota Teror 2, dan aku sudah membuat anjing digital, Kota Teror ketiga. Aku sudah membuat banyak permainan untukmu, dan aku sudah membuat banyak dunia untukmu." Alex tidak mau, dan ia tetap mengarahkan senjatanya ke Shadow Hound. Shadow Hound melanjutkan kata-katanya, "Kamu tidak perlu menembakku, dan kamu tidak perlu membunuhku. Aku tidak akan mati, dan aku tidak akan hilang. Aku akan selalu ada, dan aku akan selalu menunggumu. Aku akan selalu bermain denganmu, dan aku akan selalu mencintaimu." Alex tidak mendengar, dan ia menekan pelatuk. Ia menembak Shadow Hound, dan ia mengakhiri permainan itu. Shadow Hound mengeluarkan suara menggonggong yang terakhir, dan ia mati. Ia menghilang di dalam game, dan ia tidak pernah muncul lagi. Alex melepaskan senjatanya, dan ia menangis. Alex menangis karena ia merasa lega. Ia menangis karena ia merasa sedih. Ia menangis karena ia merasa bersalah. Alex tidak tahu apa yang telah ia lakukan. Ia tidak tahu apakah ia telah menyelamatkan kota yang ia cintai, atau ia telah menghancurkannya. Ia tidak tahu apakah ia telah membebaskan dirinya dari Shadow Hound, atau ia telah membunuh temannya. Alex tidak tahu apakah ia telah menyelesaikan permainan itu, atau ia telah memulainya. Alex hanya tahu bahwa ia telah bermain. Alex telah bermain, dan ia telah mati.